Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'takumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah setelah tidak bisa bersuah ya, walaupun dalam kondisi daring. Semoga amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah dan bisa menjadi syafaat bagi kita semua kelak di yaumul kiamah. Saudara-saudaraku dimanapun berada ya, seringkali kita mendengarkan bahwasanya banyak orang mengatakan ini melakukan suatu perbuatan baik, yang lain mengatakan itu perbuatan buruk. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam melakukan suatu perbuatan ya itu pentingnya ada sebuah standar. Ya. Apa perbuatan seperti apa, perilaku yang seperti apa yang dikatakan itu perilaku yang baik atau terpuji. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti apa pula dilakukan itu perbuatan yang tercela atau buruk. Pentingnya standar ini bagi kita, bagi umat manusia ya. Yang pertama jelas adalah supaya adanya keseragaman ya dalam menilai sesuatu. Dan yang kedua bahwasanya standar hidup ini harus bersifat konstan. Konstan itu tetap ya. Tidak berubah karena pandangan orang yang berbeda ya. Kemudian juga tidak berubah karena situasi dan kondisinya yang berbeda. Ya. Jadi standar hidup ini harus bersifat pasti tetap, ya, tidak berubah karena kondisi apapun. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita dalam melakukan sebuah perbuatan, ya, dilakukan didasarkan karena sebuah standar perbuatan. Kalau ada kaidah syara' yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil af'al taqayyud bi hukmi syari'. Bahwasanya setiap perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara'. Ya. Lalu seperti apa ya standar hidup yang harus kita pegang ya di dalam kehidupan umat manusia ya. Ini tidak terlepas dari peradaban umat manusia, di mana peradaban umat manusia itu dibangun di atas sebuah mindset berpikir ya. Yang dimana mindset berpikir inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar perbuatan umat manusia. Kalau kita melihat perjalanan hidup peradaban manusia, ya, ini ada 3 peradaban yang sudah ada di dunia. Yang pertama saat ini sedang kita jalani, ya, ini adalah peradaban umat kapitalis, ya, di mana standar hidup dari orang-orang kapitalis ini adalah didasarkan pada liberalisme dan sekulerisme, di mana orang-orang kapitalis itu bebas, liberal, ya, melakukan segala sesuatu asalkan perbuatan-perbuatan itu menguntungkan bagi dirinya. Ya. Jadi standar perbuatannya itu adalah didasarkan pada akal mereka sendiri. Ya. Pantas tidak pantas ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Asalkan itu menguntungkan, menghasilkan ya, maka itu adalah perbuatan yang baik bagi mereka. Jadi terus kemudian dasar hidup mereka, standar perbuatan orang-orang kapitalis ini adalah sekularisme, yaitu memisahkan antara aturan agama dengan keseharian mereka di dalam melakukan perbuatan. Jadi menurut mereka agama itu ada tempatnya sendiri, kemudian kehidupan sehari-hari ini terlepas dari aturan agama. Jadi agama hanya dibicarakan dalam ruang-ruang khusus ya. Kalau ada seorang muslim berpikiran memiliki standar perbuatan kapitalis, maka ketika dia berada di dalam masjid, maka dia berkhutbah dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, mengajak kepada kebaikan, tidak boleh melakukan riba, meningkatkan ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia keluar dari masjid, keluar dari ruang agama, maka religiulitasnya tidak dibawa. Misalkan dia sebagai seorang politikus, maka ketika keluar dari masjid, ya standarnya adalah liberalisme, ya bebas.
Maka ketika dia berada di gedung dewan, ketika dia menjadi kepala daerah, maka bebas melakukan perbuatan. Mulai dari korupsi, menipu orang, tidak berbuat jujur. Ya, karena standar mereka adalah hati. Liberalisme bebas mencari keuntungan, ya. Bahkan orang-orang politik pun mencari uang dengan menghalalkan segala cara, ya, merusak alam, ya, kemudian memanipulasi perizinan tambang supaya mereka bisa mencari harta sebanyak-banyaknya karena bebas mengumpulkan harta menurut mereka. Nah, maka di sini dalam kehidupan perpolitikan, perekonomian, kalau di masjid dia mengatakan riba itu haram, maka ketika mereka berada di luar masjid tidak berbicara masalah agama lagi, maka riba itu boleh. Riba itu boleh mereka lakukan asalkan menguntungkan, ya, bagi mereka. Jadi itu paham kapitalisme yang saat ini sedang mendera hidup umat manusia, yang saat ini sedang dipakai, yang saat ini sedang menguasai umat manusia di seluruh dunia. Jadi itu standar perbuatan yang pertama. Standar perbuatan yang kedua apa? Sosialis. Jadi sosialis ini pun pernah merajai kehidupan peradaban umat manusia. Dengan standar hidupnya adalah materialisme. Di mana manusia itu ada ya karena adanya perputaran materi dari satu materi ke materi yang lain. Sehingga standar perbuatan dari orang-orang sosialis ini adalah tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya agama. Dan agama ini menurut mereka adalah candu, ya, sesuatu yang menyesatkan, ya. Sehingga dalam mengurus segala sesuatu tidak ada keterkaitan dengan agama, tidak ada keterkaitan dengan Sang Pencipta, ya. Karena bagi mereka ada itu karena adanya perputaran materi, sehingga tidak ada pertanggungjawaban semua perbuatan mereka, ya. Makanya dalam sistem sosialis itu cenderung orang akan bertindak diktator, ya, memaksakan segala satu. Karena apa? Secara dilepaskan dari fitrah, ya. Fitrah butuh adanya Tuhan, ya. Sehingga standar perbuatan mereka ini seringkali dipaksakan kepada umat manusia dengan menggunakan tangan besi atau diktator, ya. Jadi itu standar saudara perbuatan dari orang-orang sosialis. Sebenarnya pada intinya kita bisa melihat standar perbuatan antara sosialis dengan kapitalis ini hampir serupa, hampir sama. Kenapa? Karena standar mereka ditentukan pada akal semata. Nah, ini kelemahan standar perbuatan yang didasarkan kepada akal semata. Baik sosialis ataupun kapitalis ini tidak memiliki standar yang tetap. Makanya di dalam kehidupan, dalam peradaban orang sosialis atau kapitalis, ini sering kali kita melihat adanya standar ganda. Mereka menganggap peperangan ini adalah sebuah pelanggaran HAM, ya. Tetapi peperangan itu manakala menjadikan korbannya itu adalah orang-orang sosialis atau kapitalis itu sendiri. Tapi manakala ketika peperangan itu yang menjadi korban adalah orang lain dari peradaban lain, dikatakan peperangan itu bukanlah sebuah pelanggaran HAM. Ya. Ini faktanya kita lihat standar ganda, ya, standar perbuatan dari orang-orang kapitalis dan sosialis ini. Perang di Gaza di Timur Tengah, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina terhadap orang-orang Uighur, ya. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis di Amerika ketika mereka melakukan genosida terhadap orang-orang suku asli Amerika, ya. Nah, ini adalah standar ganda, ya, yang menunjukkan bahwanya standar perbuatan yang diberikan oleh peradaban sosialis dan kapitalis ini tidak bersifat tetap, ya. Bahkan ini cenderung merugikan umat manusia. Terus kemudian standar perbuatan yang ketiga yaitu Islam. Ya. Islam mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang manusia, ya, ini harus selalu berpikir tentang dari mana kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan di dunia ini, ya, kemana kita setelah dunia ini, ya. Dengan berpikir dasar hidup tadi, ya, maka kita akan menemukan bahwasanya perbuatan kita, perbuatan umat manusia itu taqaid bi hukmi syar'i, tergantung dari Sang Pencipta, ya.
Jadi Al-Khaliq yaitu Allah, Tuhan, ya, yang menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta, ya, yang paling tahu atas kondisi yang dihadapi oleh manusia. Dialah zat yang berhak untuk menciptakan standar hidup untuk perbuatan manusia. Kalau sosialis dan kapitalis tadi standar perbuatannya didasarkan karena pemikiran mereka semata, sehingga masih merugikan, ya, akan merugikan manusia yang lainnya, ya. Sedangkan di dalam Islam yang punya hak, satu-satunya zat yang punya hak untuk membuat standar hidup hanyalah Allah, Sang Pencipta, Al-Khaliq, yang Maha Tahu atas perbuatan manusia. Maka disitulah, ya, kemudian manusia itu memiliki standar yang sama, ya. Karena Allah tidak punya kepentingan selain kebaikan pada kehidupan manusia, ya. Manusia disatukan oleh Allah, ya, diarahkan oleh Allah menuju kebaikan yang seharusnya mereka lakukan. Dikatakan standar perbuatan itu, ya, kalau menurut Islam adalah ketika suatu perbuatan baik, maka segala sesuatu yang dikatakan baik dan terpuji oleh Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang buruk atau tercela adalah segala sesuatu yang dikatakan buruk atau tercela oleh Allah. Semisal, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat jujur, bertanggung jawab, menepati janji, tidak menipu. Maka sikap jujur, menepati janji, tidak menipu itu adalah perbuatan-perbuatan terpuji yang harus kita lakukan. Sebaliknya ketika Allah menetapkan riba, zina, ya, mencuri, mengurangi takaran, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan buruk, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Sebagaimana firman Allah, jelas dikatakan di dalam surat Al-Hasr, ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah sebagai contoh penerapan syariat, ya. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka itu adalah yang baik, laksanakan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu itu adalah perbuatan buruk, ya, maka harus ditinggalkan, ya. Jadi yang dikatakan standar perbuatan, ya, ini adalah apa-apa yang segala sesuatu, ya, yang ditetapkan oleh Allah sebagai perbuatan baik, ya, maka kita laksanakan. Sedangkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai perbuatan buruk, maka di situ harus kita tinggalkan, ya. Hadis standar ini bersifat konstan, berlaku bagi seluruh umat manusia, ya. Kalau kita melihat sebuah contoh, ya, perbuatan manusia itu pasti didasari karena standar perbuatannya. Misalkan orang menggunakan pakaian saja, orang menutup aurat, ya, memakai pakaian, ya, kalau standar perbuatannya hanya ada dasarnya karena kapitalis dan sosialis, ya, mereka akan melakukan itu sesuai dengan apa yang pantas dan yang berlaku di kebanyakan kehidupan mereka, ya. Dalam kehidupan orang barat, apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, ya, mereka di pantai memakai pakaian cukup pakaian bikini, ya, layak ramai orang-orang Amerika, orang-orang barat, ya, kapitalis, itu adalah sesuatu yang wajar, ya, bagi mereka benar, ya. Tetapi itu akan berbeda manakala kemudian kita ke Indonesia, ya, memakai pakaian dengan bikini di tempat umum itu tidak pantas. Standar pantas atau tidak pantas pun itu akan berubah, ya, manakala semakin banyak orang yang menyetujui untuk mengikutinya, ya, seperti di Bali, walaupun mereka adalah orang-orang timur, karena kebiasaan dan mereka membutuhkan, ya, wisatanya, pendapatan dari orang-orang luar, maka berubah standar berpikirnya dari orang-orang timur mengikuti orang-orang barat, ya, berbikini di pantai Kuta, ya, ini adalah hal yang biasa, ya. Nah, ini standar ini akan berbeda manakala kita menggunakan standar Islam, ya. Bahwasanya Allah mengatakan menutup aurat bagi seorang muslimah, ya, itu adalah sebagai suatu kewajiban. Katakanlah pada mukmin laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka, jagalah kemaluan mereka, ya. Jadi ini kita diperintahkan untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, ya.
Dimanapun kita berada, di pantai, dimanapun di kehidupan umum yang lainnya, di transportasi umum, maka berpakaian ini adalah tujuannya adalah menutup aurat, tidak sekedar menutup bagian tertentu saja, menutup aurat. Ya. Dan apakah seorang muslim itu kemudian secara otomatis dia akan menggunakan standar perbuatannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Nah, ini belum tentu. Ya. Belum tentu. Kenapa? Karena ini adalah dipengaruhi mindsetnya atau standar berpikir mereka. Walaupun dia seorang muslim, ketika standar berpikirnya belum didasarkan, ya, belum diserahkan secara penuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada syariat, maka ini akan lepas standar perbuatan mereka. Bisa jadi seorang muslim standar perbuatannya adalah kapitalis, atau seorang muslim standar perbuatannya adalah sosialis. Ya. Jadi ketika Al-Quran, As-Sunnah atau syariat ini belum menguasai cara berpikir seseorang, ya, maka bisa jadi itu. Lain di pikiran, lain di hatinya. Lain standar perbuatan, lain dengan imannya. Inilah yang dikatakan sebagai orang munafik. Lain perbuatan, lain hatinya. Lain perbuatannya, lain imannya. Jadi seharusnya memang, ya, ketika kita menjadi seorang muslim, maka standar berpikir kita juga harus didasarkan kepada nilai dan akidah syariat hukum Islam, tidak dengan yang lainnya. Ketika standar berpikirnya tidak didasarkan karena standar Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini akan mudah, ya, iman itu lepas dari diri seseorang. Jadi kalau kita kembali kepada standar perbuatan, ya, di mana standar perbuatan itu dipengaruhi mindset berpikir seseorang, ya, idealisme seseorang, atau bahasa itunya adalah ideologi seseorang, mabda seseorang, ya, maka yang harus dilakukan adalah cara berpikirnya ini harus didasarkan kepada syariat dan hukum Islam, tidak dengan yang lainnya. Ya. Jadi akal pikirannya harus dipenuhi dengan nilai-nilai peradaban Islam. Ya. Nilai-nilai yang ditanamkan dari cara berpikir yang Islami. Ini adalah standar perbuatan bagi seorang muslim. Jadi wajib bagi seorang muslim memiliki standar perbuatan didasarkan kepada syariat, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fa'khudhu wa ma nahakum anhu fantahau. Ya. Ya, sama saja dengan yang dikatakan di dalam salah satu surat Al-Qur'an, bahwasanya ketika ada seorang muslim mengambil solusi selain daripada hukum Islam, ya, selain dari apa yang telah ditetapkan oleh dan Rasulnya, maka itu akan tertolak. Maka nali mu'mini wal mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amron ay yakuna lahumul khiyar. Ya, ketika tidaklah pantas bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atas diri mereka, lahumul khiyar, lalu bagi mereka ada pilihan yang lain. Ya, dalam ayat di situ dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulah, dia adalah pengkhianat Allah dan Rasulnya. Jadi ma'asyiral muslimin dimanapun kita berada, wajiblah bagi kita sebagai seorang muslim ini untuk memiliki standar perbuatan didasarkan kepada hukum dan syariat Islam. Ini adalah kewajiban kita. Makanya kalau kita melihat seringkali orang muslim itu tetapi perilaku dan perbuatannya keluar dari nilai-nilai dan ajaran Islam, itu karena apa? Karena ini standarnya. Ya, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan iman yang dia miliki. Ya, karena mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu kita untuk mempermudah, ya, memahami tentang kewajiban kita untuk berbuat dan berperilaku berdasarkan syariat dan hukum Islam. Ihdinas siratal mustaqim wa wal muwafiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.